Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Bima Rizky Widiata dari Prodi Informatika kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat, yaitu adalah program untuk penataan kurban. Di mana programnya ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Lalu saya membuat program ini itu menggunakan software dari Apache NetBeans. Nah, jadi programnya itu terintegrasi dengan database, dan database yang saya gunakan itu MySQL yang ada dari XAMPP. Baik, kita lanjutkan ke penjelasan program. Jadi di sini program yang saya buat itu menggunakan pemrograman bahasa Java yang dimana sudah terintegrasi dengan database ya, yaitu MySQL database-nya. Jadi untuk program yang saya buat ini, pada saat program pertama kali dijalankan akan seperti tampilan di sebelah kanan yang login. Nah, jadi untuk program ini itu saya buat penggunanya itu harus melakukan login terlebih dahulu agar data dari program ini tidak dapat diakses sembarangan oleh orang lain, seperti itu. Jadi datanya itu bisa diakses oleh beberapa orang yang datanya itu sudah ada dalam database. Nanti akan dicontohkan seperti apa data yang bisa mengakses login ini. Kita masukkan terlebih dahulu. Nah, maka akan tampak seperti ini jika sudah login. Ini adalah nama yang sedang loginnya ya, nama usernya. Wah, ini judul dari programnya, pengelola data kurban. Sini menu-menu yang nantinya akan dipakai atau dapat digunakan dalam program. Baik, sekarang kita coba ya untuk menu yang pertama, yaitu untuk menampilkan data. Pilih satu. Nah, sini sudah ada beberapa data yang dimasukkan ya. Ada sekitar 50 data, yang dimana terdiri dari data nomor, lalu atas nama, data hewan, jumlah, dan nomor telepon. Nah, data ini ditampilkan itu dari database, jadi datanya diambil dari database. Lalu nah ini nih, di fungsi ini terjadi, jadi datanya itu diambil dari database, dari tabel data kurban nih, dari sini, lalu disimpan di sini di result set di rs, objek rs. Dan di objek rs ini statement dari sini, dari query ini dieksekusi, jadi dijalankan dulu baru ditampung. Nah, di sini baru ditampilkan atau diambil datanya. Misalkan tadi yang nomor, di sini menggunakan rs.getIn, itu artinya mengambil data tipenya integer karena in kan, dari kolom nomor. Ini yang diisi ini kolomnya ini sesuai dengan nama kolom di tabel database ya. Lalu ada rs.getString. Nah, ini getString artinya mengambil data dengan tipe string. Atas nama, kolom atas nama. Lalu ada kolom jum, di mana jum itu untuk jumlah dari hewannya. Lalu ada telepon. Nah, seperti ini. Setelah itu ditampilkan juga menu yang lain. Menu yang ini nih. Di sini ada menu urutkan per nama, lalu tambah data, lalu edit data, juga hapus data, dan kelima itu logout. Jadi untuk memilih menu ini itu menggunakan nomor ya. Misalkan untuk mengurutan per nama, pilih menu 1, isikan 1 misalkan seperti itu. Karena di sini saya menggunakan inputannya itu integer.
Jadi yang bisa terbaca itu adalah angka. Misalkan kita mau mengurutkannya ini per nama, jadi dari abjad A ke Z. Kita coba ya, urutkan per nama. Nah, jika diurutkan per nama itu akan seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, jadi di Java itu ada yang namanya insertion sort, yang mana fungsinya adalah untuk menyortir atau mengurutkan data dari array list, dari suatu array ya, dari yang terkecil ke yang terbesar atau yang terbesar ke yang terkecil kalau datanya itu berbentuk angka ya, nilai. Kalau misalkan datanya seperti ini, misalkan huruf abjad, nah maka yang akan dibandingkan itu oleh programnya adalah mana data yang harus muncul pertama atau harus ditampilkan pertama kalau datanya itu berupa abjad. Misalkan mau menampilkan datanya itu dari A ke Z, maka dari itu dibandingkannya misalkan data ke satu dengan data kedua. Misalkan data mana nih yang misalkan huruf abjadnya itu lebih dulu di alfabet, misalkan seperti ini nih, Ahmad dan Bambang. Ahmad itu kan dari A ya, A itu pasti lebih dahulu dari B dalam alfabet, makanya data dari Ahmad ini lebih dulu muncul gitu. Nah, jadi kenapa bisa seperti ini? Di menu itu saya mengatur kondisinya itu menggunakan switch case ya. Di case 1 itu langsung masuk ke sortir. Nah, sortir ini punya parameter kurban. Kurban ini apa? Nah, kurban ini adalah array list yang saya buat untuk menampung semua data dari tabel data kurban untuk dimasukkan ke dalam array list yang tujuannya buat diurutkan. Misalkan seperti ini dari abjad A ke Z gitu. Nah, jadi data dari result set ini ya, data yang diambil dari database itu dimasukkan dengan fungsi add ya. Di array list itu ada fungsi add untuk masukin nih, semua datanya ini, data dari atas nama, lalu data hewan, nomor dan yang lainnya itu dimasukkan ke array list yang namanya kurban ya, seperti ini. Nah, karena datanya banyak itu menggunakan fungsi while perulangan ya, yang kondisinya itu dimana jika result set atau RS itu datanya masih ada atau data dari di database itu masih ada gitu. Kalau datanya masih ada, ini ditambahkan terus sampai datanya itu sudah tidak ada, sudah terhitung semua gitu. Lalu di sini kan masuk ke fungsi sortir. Nah, fungsi sortir kita lihat di sini. Nah, ini fungsi sortir yang parameternya itu tadi array list kurban. Di sini diatur tipe datanya itu string tipenya. Nah, disinilah di kode logic inilah pertukaran datanya terjadi. Nah, jadi konsep insertion sort itu kan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa membandingkan fungsinya itu yang mana data yang lebih kecil atau yang lebih besar dan yang mana data yang harus ditampilkan lebih awal. Misalkan data dengan indeks 0 atau data pertama nilainya lebih besar dari data yang kedua atau indeks ke-1. Nah, kita itu mau menampilkannya dari terkecil ke terbesar misalkan. Nah, perlu menggunakan insertion sort itu, jadi datanya itu biar bisa terurut. Misalkan data ke-1 nih, data indeks ke-0 dibandingkan dengan data indeks ke-1 atau data kedua. Nah, yang mana ini yang lebih kecil? Kalau misalkan mau menampilkan yang lebih terkecil dahulu, yang lebih besar tadi, yang lebih kecil tadi itu simpan di awal. Misalkan indeks ke-0 lebih besar, indeks ke-1 lebih kecil, dipindahkan nih yang indeks ke-1 atau data kedua ke indeks ke-0 jadi data ke-1. Yang data ke-1 atau indeks ke-0 dipindahkan
menjadi data kedua atau indeks ke 1 seperti itu, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, seperti ini kodenya untuk abjad. Nah, di sini ada sintaks juga data ini, variabel data ini itu di compare atau dibandingkan dengan nilai yang ada dalam array list kurban seperti itu. Makanya bisa seperti ini tampilannya. Nah, setelah itu saya juga membuatkan menu lagi setelah ini tampil. Ini nih menunya. Yang mana menu ini kalau mengisikan 1 itu masuk ke case 1, yaitu kembali ke tampilan yang tadi yang data berdasarkan nomor, dan case 2 itu langsung masuk ke fungsi insert data yang mana untuk menambahkan data. Nah, kita coba untuk masuk ke tampilan default lagi ya, yang kembali ke tadi, soalnya di tampilan default juga ada fungsi untuk tambah data juga. Nah, seperti ini ya, kita balik lagi ke tampilan seperti ini. Sini juga ada beberapa menu. Nah, menunya itu yang ini, yang tadi case 1, case 2, case 3, case 4, case 5. Nah, yang menu pertama sudah dicoba, lanjut ke menu kedua. Menu kedua ini untuk menambahkan data. Nah, sama inputnya itu menggunakan nomor karena integer. Nah, di sini ada keterangan ketik 0 jika ingin kembali. Nah, jika mau kembali nih nggak jadi input datanya, tinggal waktu awal nih, harus waktu awal, langsung pencet 0, masukkan 0, enter, udah kembali lagi ke menu. Nah, kalau misalkan jadi tambah datanya, tinggal langsung masukkan aja nih atas namanya siapa. Misalkan atas namanya itu Deden. Masukkan jenis hewannya kambing misalkan, banyak hewan 1. Nah, ada keterangan nih data berhasil diinput. Ini keterangan ini muncul kalau datanya berhasil diinput. Nah, lalu muncul lagi menu sini di fungsi tambah data, kita ceritain insert data. Di sini saya mengatur jadi seperti ini. Semua datanya itu ditampung dengan masing-masing variabelnya. Misalkan atas nama tadi tampung sama variabel nama, yang mana ini tipe datanya string, juga telepon, hewan, dan lain-lainnya. Setelah dimasukkan semua itu dimasukkan atau dijalankan query seperti ini. Insert into nama tabel, terus dalam kurung nama-nama kolomnya ya berurutan, baru values. Nah, di sini baru ngisi baru dimasukkan nilai-nilainya yang tadi ya, data-datanya. Nah, di sini tampil menu. Nah, yang ini nih kodenya. Jika 1 itu kembali ke data yang tadi, kalau kedua itu langsung nambah data baru. Tuh, kita kembali ke data yang tadi dulu. Nah, udah muncul nih datanya yang baru. Dulunya kan tadi belum ada nih. Sekarang ada nih data ke 50. Ini 52 karena tadi sebelumnya udah ada data yang dihapus sama saya ya. Data ke 51 nya. Jadi langsung ke 52. Sini sudah masuk tadi datanya. Nah, tapi tadi kan waktu masukin data nggak ada nomor, nggak ada input nomor. Kenapa di sini bisa ada nomornya? Nah, di sini menggunakan yang namanya fungsi auto increment di database-nya. Ini nih. Kalau kita lihat ke database-nya, kita deskripsikan nama tabelnya. Nah, nomor itu ada yang namanya auto increment. Jadi walaupun kita nggak masukin apa-apa nih,
nanti si sistem, si program itu langsung otomatis masukin nomor, dan nomornya itu bertambah satu tiap ada data baru. Misalkan seperti yang tadi kan, misalnya di sini data 2150 kan asalnya, atau 2151 misalkan, tadi ada yang dihapus. Nah, nanti datanya itu kalau ditambahkan data baru dan tidak dimasukkan apa-apa atau kosong waktu penginputan data nomor, maka akan otomatis nih langsung lanjut ke 2152, itu langsung ke angka berikutnya lah. Nah, ditulisnya itu di sini seperti ini nih, waktu query-nya 0. Kenapa 0 atau kosong? Itu biar otomatis si programnya atau si sistemnya ngisi sendiri nomor dari data tersebut, seperti itu. Nah, sudah nih input menu tambah data udah berhasil. Kita coba ke menu yang ketiga, yaitu edit data. Coba. Nah, itu tadi juga sama ya, semua menu sebenarnya sama saya disamain untuk kembali atau nggak jadi memakai fungsi tersebut, tinggal ketik 0 aja di awal, langsung kembali ke menu sebelumnya gitu. Nah, di edit data ini itu kita masukin dulu nomornya, nomor dari data yang mau diedit itu berapa, karena nomor ini saya jadiin primary key nih, atau bisa disebut wakil dari data yang lain. Jadi misalkan data primary key ini misalkan nomor ya, ini dipanggil semuanya datanya ke bawah karena dia wakil dari data ini, data sebaris ini, wakilnya dia nih nomor. Nah, jadi kalau misalkan nomor misalkan 2152, data dengan nomor kurban 2152 di edit, misalkan dipilih nih di edit. Nah, masukkan namanya misalkan tadi kan Deden Supri, sekarang balikin deh Supri Deden. Nah, nomor teleponnya kalau nggak akan diubah, tinggal masukin aja ya nilainya kayak yang tadi. Tulis kurban kali jumlah 1. Nah, ada keterangan nih, data berhasil di input. Jadi sebenarnya untuk edit data ini mirip-mirip, kodenya sama insert data atau tambah data. Bedanya itu kalau insert data itu kan gini nih, insert data untuk data kurban. Kalau update atau edit data itu datanya diupdate, bukan dimasukin, jadi diganti gitu. Nih, hampir sama ininya. Jadi inputnya itu dimasukkan ke tiap-tiap variabel, lalu variabelnya disimpan di sini di query. Kodenya itu seperti ini. Kalau update nama tabel set, kolom mana yang mau diedit, lalu masukkan value-nya di sini. Namanya tadi apa, Supri, masuk ke sini variabel nama kayak gitu. Nah, ini query ini disimpan di variabel SQL yang mana tipenya string, lalu dieksekusi. Ini di sini kalau statement dieksekusi, langsung masuk ke database. Kita lihat nih datanya apakah udah benar dirubah. Nah, bisa dilihat ya, tadi dari Deden Supri jadi Supri Deden nih, ubah datanya. Udah berhasil berarti untuk mengedit data. Kita langsung ke menu keempat ya. Menu keempat itu untuk hapus data. Kembali ke primary kita dihapus data. Jadi yang mau kalau hapus data itu tinggal hapus primary key-nya aja. Dari primary key kan nomor, kita masukin aja nih nomor 2152 misalkan yang dihapus. Kita enter. Nah, yakin 1 untuk yakin, 0 untuk tidak nih. Kita yakin misalkan. Nah, kehapus nih datanya yang tadi semua sebaris, karena datanya kan misalkan tadi yang dimasukkan nomornya primary key atau wakil dari sebaris itu. Jadi semua data di sebaris itu akan hilang, kehapus gitu. Nah, udah berhasil ya berarti fungsi untuk
hapus data. Nah, hapus data itu di sini nih kodenya seperti ini. Nah, jadi dimasukkan ke sini data yang diinput, nomor, kalau selain 0 nanti masuk ke sini. Nah, query-nya itu seperti ini nih, delete from, nama tabelnya apa di database, dimana nomornya itu sesuai dengan nomor yang tadi kita masukkan. Nah, nanti di database itu akan dihilangkan atau dihapus nomor atau data dengan nomor yang tadi kita inputkan, seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke menu berikutnya, itu logout. Logout itu ya, jadi kondisinya itu kalau kita masukin 5 atau logout itu, jadi si program langsung berhenti. Nah, Anda sudah logout, seperti itu. Pengkondisiannya itu ada di sini nih. Nah, di sini nih, well, menu misalkan 5, berarti kalau 5 masih bisa masuk. Kalau selain dari 5 itu langsung diulang lagi karena nggak sesuai gitu, langsung keluar nih ya. Nah, sekarang kita coba nih fungsi dari tambah panitia yang tadi ada di menu sebelumnya. Kita jalankan kembali programnya. Ingat tadi kalau menu dari tambah panitia itu ada kalau yang loginnya ketua atau wakil ketua. Nah, pakai akun ketua nih. Nah, tampil nih menu tambah panitia. Kita masukkan menu nomor 5 untuk tambah panitia. Nah, kode panitia nih masukin P05 misalkan kodenya. Username itu buat loginnya misalkan panitia 5. Panitia 5. Nama panitianya misalkan Bambang. Nah, passwordnya buat login panitia 5 misalkan. Aksesnya, nah ini di sini akses yang menentukan petugas kalau yang login ini bakal dapat menu tambah panitia nggak gitu. Kalau misalkan kita masukkan ketua gitu atau wakil ketua masukkan, nah nanti si akun ini bisa mengakses nih menu yang ini. Tapi karena ketua dan wakil ketua udah ada datanya, kita masukin aja di sini anggota. Nah, anggota itu nanti nggak akan bisa akses menu ini nih. Udah gini, enter. Nah, registrasi berhasil, katanya udah masuk, berarti kembali ke menu ini. Kita coba logout ya, pakai akun yang baru dibuat yang tadi. Jalankan lagi. Username tadi panitia 5, passwordnya panitia 5. Nah, gini nih, ini muncul namanya, muncul ID-nya. Nah, sini menu nomor 5 nggak ada nih, menu untuk tambah panitia. Soalnya dia bukan ketua atau wakil ketua, cuman anggota aksesnya, jadi nggak bisa mengakses menu tambah panitia. Itu bisa dilakukan dengan pengkondisian seperti ini nih. Nah, ini nih, jika menu sama dengan 5 ya, yang diinputkan itu 5, dan aksesnya, akses dari ini nih, akses dari akunnya itu ketua atau wakil ketua, baru muncul nih menu untuk menginputkan. Nah, ini menginputkan untuk tambah data itu panitia. Kalau nggak ada ya nggak akan ada gitu. Seperti itu. Logout lagi. Nah, seperti itu ya. Ya mungkin sekian untuk penjelasan saya mengenai program yang sudah saya buat.
Di programnya ini menggunakan bahasa pemrograman Java, juga di dalamnya digunakan insertion sort ya, dimana untuk mengurutkan data release, dan juga programnya ini sudah terintegrasi dengan database tadi. Mungkin sekian, mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan masih banyak yang belum dimengerti. Bisa tanyakan saja di kolom komentar saran atau masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.